Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita memasuki kajian atau pengajian yang ke-13. Mudah-mudahan nanti menjadi perhatian buat tim manajemen untuk bisa menuliskan di pojok kanan atau pojok kiri, karena kita sudah mencanangkan sejak awal 2023 sebagai kajian yang pertama. Kita akan coba lihat sekuat apa kita menjaga istimroriyah, menjaga kontinuitas, menjaga kerja-kerja berkelanjutan. Ini mungkin pesan buat Pak Her, buat Pak Anwar, Pak Mufti, Mas Ali, dan juga Bu Marfuah dan kawan-kawan. Pertama, kita pastinya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga saya melihat beberapa teman-teman yang telah mengagendanir pengajian ini. Ada Pak Hamdi yang dari cukup jauh, ada Mas Didi dari Karanganyar, ada Pak Denario, Pak Wahyudi, dan beberapa bapak-bapak yang wajahnya sangat familiar. Semoga mesin kajian ini akan kita terus kawal. Kami, saya dan teman-teman tim kajian kuat. Jadi mungkin perlu dipahami kepada para jamaah, ini masjid, alam masjid yang berhubungan dengan sejarah salah satu babakan kepemimpinan di Indonesia. Namanya Nurul Iman di Kalitan. Ini adalah masjid yang menjadi amanah untuk salah satu atau beberapa putra dan putrinya almarhum Haji Muhammad Soeharto. Tapi mungkin lebih dikenal sebagai tempat beristirahat daripada ibunda almarhumah Ibu Tin. Dan juga terima kasih buat Ibu Sofi yang sudah lama tidak bertemu. Mudah-mudahan nanti Pak Gi dan kawan-kawan pengurus takmir di sini bisa menyambungkan salam. Kalau memang ada di sini buat Bu Sofi bisa menyimak, kalau belum sempat dan sekali waktu kita perlu menemui Ibu. Nah, jamaah sekalian, hari ini perbincangan kita sebetulnya sudah mengarah kepada rekonstruksi kerja-kerja ke depan. Maka mungkin bisa terjadi kita nanti rancang dengan kesepakatan dan kalkulasi yang cukup, kita perlu mengadakan musyawarah jamaah kajian Sabtu pekan ketiga. Agar apa? Agar kita tidak melihat bahwa pertemuan itu sekedar rutinitas, asal ada asal-asalan. Inilah yang sering membuat kita tidak melihat bahwa sebuah proses majelis ilmu sebetulnya dia menjadi salah satu pilar untuk penegakan peradaban Islam. Artinya di sana ada persoalan dari segi narasumber yang mungkin tidak ada pilihan, harus terus meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas, dan melakukan proses-proses belajar yang tidak boleh berhenti. Yang kedua, buat para jamaah mungkin diingatkan bahwa setiap pekan ketiga hari Sabtu subuh kita akan bertemu. Takdirnya pada hari ini tanggal 20 bulan Januari 2024 kita masih berjumpa di Nurul Iman. Mungkin di lain kesempatan kita bertemu juga di pekan yang sama di tempat lain. Boleh, karena kita memang mencoba terus melakukan silaturahim atau ada pertimbangan lain. Paling tidak ini sebagai pernyataan resmi dari saya supaya majelis kajian kita akan menjadi bagian daripada menyongsong kepemimpinan lokal. Kalau kepemimpinan nasional nasibnya sudah tergantung pekerjaan kita selama beberapa bulan ke belakang. Kalau mau yang agak dekat, mesti ada kerja-kerja yang out of the box, ada kerja yang anomali. Ya. Kalau kita menginginkan kemenangan buat pemimpin yang kita jagokan, tidak akan menang menurut saya kalau kita cuma sekedar pasang baliho, sekedar pasang bagi-bagi kalender, pasang stiker. Ya, saya nyatakan dengan tegas tidak ada kemenangan di situ. Yang ada kemenangan ketika kita bisa merebut hati masyarakat, kita bisa meyakinkan masyarakat untuk berani memilih, berani berbeda, dan tidak takut. Selama kurang lebih 8 bulan, sejak katakanlah yang paling intens, November, Desember, Januari,
3 bulan ini saya sangat banyak mendengar masyarakat di kampung-kampung punya keberanian, punya kemauan memilih yang ingin dipilih, tapi mereka sudah didatangi oleh Pak RT. Jadi Pak Denario, Pak RT itu mendatangi ibu-ibu di kampung-kampung, pokoknya untuk guyub, untuk gotong royong harus pilih ini. Jadi pilihan itu sudah ditetek oleh dalam dunia silat itu ditetek, ditotok per rumah per kepala di seluruh daerah-daerah yang merasa punya otoritas itu. Di hari ini kita tidak bisa membahas, bukan tidak bisa, sedang tidak membahas itu, maka kita masuk pada pembahasan kita. Kaji kita pada hari ini berjudul Bisnis dan Politik Kaum Pribumi, Peran Saudagar dan Politisi Muslim. Perbincangan ini sebetulnya sangat membutuhkan narasumber otoritatif. Misalnya kalau kita bisa menghadirkan di sebelah kanan saya, ya misalnya Bapak Happy Trenggono, atau kita datangkan satu orang yang punya pengalaman dan praktek seperti yang mungkin Bapak Ibu kenal, namanya Haji Pak Arisma, Haji Alay, Nuzli Arisma, mungkin kenal. Ya, karena paling tidak sebagai sebuah bentuk refleksi perjalanan ke depan kita butuh satu progres kerja. Ya. Kalau di dunia internasional ada seorang yang namanya Carlos Slim Helou. Carlos Slim itu dia, bayangkan Bapak Ibu sekalian, dia seorang pengusaha, karyawannya saja 10 juta orang. Dia punya perusahaan secara totalitas karyawannya 10 juta. Jadi bayangkan berapa dia punya aset, berapa dia punya kekuatan otoritas keuangan. Tentu bahasa ini bukan bahasa kita sedang mengambil cermin orang kafir. Sebetulnya kita ada. Cuma yang saya temukan dalam pengalaman pergaulan saya, orang-orang muslim yang punya kekuatan ekonomi yang sangat maksimal, dia sering tidak dalam zona seperti kita. Ya, akhirnya ada salah satu pendukung Pak Andis misalnya yang memberikan dukungan 100 unit mobil. Ya. Lagi-lagi kita melihat bahwa dia membantu itu bukan karena dukungan politik pribadi, tetapi lebih di-endorse oleh kiainya, oleh guru ngajinya. Jadi dasar-dasar spiritual, dasar-dasar keyakinan, pemahaman sesuatu hal itu membawa pengaruh besar terhadap sebuah pekerjaan yang sulit kita bayangkan. Seorang pengusaha perempuan menyerahkan 100 unit mobil. Jangankan menyerahkan mobil Pak Ade, pinjemin mobil itu kita kadang-kadang was-was nih, jangan-jangan ntar bensinnya habis. Sekedar meminjamkan saja kita khawatir. Ini sekarang menyerahkan, diberikan blast untuk para relawan-relawan bekerja se-Jawa Barat. Bisa dibayangkan enggak kalau ibu itu kemudian disambut dari Jawa Tengah, misalnya pengusaha fulan atau fulanah memberikan sumbangan 150 unit mobil. Jawa Timur, itu udah jelas nggak mungkin kalah itu. Kenapa? Bukan soal mobilnya, mobilitas itu tidak bisa dihindari. Mendatangkan, membawa. Kadang-kadang saya bawa APK banyak, nggak kebawa Pak. Bawa mobil nggak masuk. Kita punya sekian ratus, kita paksakan masuk ke mobil cuma kebawa 60. Itu mungkin pengalaman kita waktu kita di Semarang itu Pak Her. Kita bawa alat-alat nggak kebawa. Nah hari ini kita akan bahas bisnis politik kaum pribumi dan peran saudagar politik dan politisi Islam. Semoga menjadi bahan yang bisa dirujuk kita masuk bagian pertama. Saya ingin mengajak dulu pada Bapak dan Ibu untuk memposisikan ekonomi politik ekonomi. Sesungguhnya sayang, menurut hemat saya, kajian-kajian kita ini tidak lalu dicoba untuk diagendanir. Maka itu kepada tim manajemen, tim pengelola, saya minta kepada Pak Her, Mas Ali dan kawan-kawan perlu ada ya perancangan. Yang salah bukan jamaahnya. Ya, mungkin masyarakat di sekitar Solo Raya, masyarakat yang bisa menjangkau tempat ini, dia tidak memahami ada misi determinasi. Ada proses yang sebetulnya mungkin ada kekurangan yang serius di bidang lain. Tetapi pada aspek kalau Bapak Ibu mengikuti tema-tema kita selama ini, sebetulnya itu yang mungkin menjadi sebab kenapa Pak Hamdi datang terus. Ya Pak Hamdi. Karena Pak Hamdi menangkap ada determinasi. Pak Hamdi ini seorang yang luar biasa. Kalau ngobrol dengan saya selalu pakai bahasa Inggris. Saya menjawabnya pakai bahasa Sumatera Barat.
Luar biasa. Masuk pertama, ekonomi dan politik. Dia merupakan tiang penyangga dari fondasi keimanan dan keislaman yang perlu dan harus diwujudkan demi ajaran Islam, demi menegakkan dan melaksanakan ajaran Islam. Kita tidak bisa berjauh-jauhan memahami ini. Ketika kekuatan ekonomi dan kekuatan politik tidak bersama, kita lihat akhirnya Allah dengan tegas akhirnya ketika setelah terjadi internment camp di Lembah Sib dan kemudian setelah 3 tahun Rasulullah diboikot, maka 2 pekan setelah peristiwa itu istri tercinta sang konglomerat perempuan yang kekayaannya diduga dalam catatan sejarah itu sampai triliunan rupiah itu meninggal dunia. Artinya apa? Penyangga ekonominya selesai. Tidak berapa hari kemudian atau berapa pekan kemudian pamannya, kakeknya meninggal dunia. Jadi artinya orang-orang yang bergerak di bidang misi, di bidang ideologi, di bidang penyebaran ajaran, dia membutuhkan penguatan bidang ekonomi dan bidang politik alias kekuasaan. Komunisme berkembang luas. Tahukah kita seorang Karl Marx ya, yang lahir di Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei tahun 1818, dia bertumbuh dan berkembang menjadi seorang ideolog yang kemudian dia menulis manifesto komunis pada tahun 1820-an, dan di mana dia kemudian berhebat karena dia ditopang oleh kawan-kawan, di antaranya Engel, seorang konglomerat yang kaya. Kawannya ini membantu Karl Marx tidak pakai diminta paham dia. Mas Ali, dibantunya Karl Marx untuk menyebarkan paham komunisme ateisme itu tidak pakai diminta. Sekarang kan kalau orang kaya kalau habis ngasih, ya udah habis ngasih saya mah nggak ikut ngaji. Kalau pengajian Alfian gue yang biayain, enggak begitu. Jadi urusan rumah, urusan kebutuhan pribadi, urusan kendaraan, urusan beli buku, urusan perpustakaan, itu kehidupan Karl Marx di backup. Nah, kalau kita lihat sekarang ini tidak terbangun, ya. Akhirnya bisa dilihat kalau sekedar soleh dan pintar diduga ya miskin. Itu umum. Kalaupun ada, dia mempunyai satu kemampuan menyiapkan dari jauh-jauh hari. Ini mungkin pesan buat Mas Raffi, Mas Ali agar dirancang. Makanya anak saya atau anak kami yang di Solo ini yang sedang mondok, alhamdulillah sejak awal diberangkat, kamu nanti besar mau jadi apa? Saya mau jadi ulama dan pengusaha. Cocok. Jadi ulama yang kaya, politisi, dan punya pembelaan kepada Islam, dan dia tidak pernah menunggu sesuatu dari jamaah. Kalau diberi itu mubah hukum. Ya Ustaz Ali. Ya Ustaz Ali misalnya ngisi kajian, Alfian ngisi kajian, oleh panitia diberi sejumlah uang atau sejumlah, itu hukumnya mubah, bukan haram ya, wajib juga tidak. Kenapa? Dulu-dulu di tahun 1940-an, 1900-an sampai menjelang tahun 90-an, 60-an, itu ulama-ulama di seluruh negeri itu datang berdakwah, itu berangkatnya bisa untuk 2 pekan, bahkan ada yang sebulan. Misalnya ulama fulan, saya enggak bisa menyebut satu sebagai bentuk yang persis, tapi saya tahu ini dilakukan oleh mereka-mereka. Sebutlah Kiai Haji Wijdan Ali, seorang ulama dengan berbagai ilmu yang dimiliki, tapi dia kaya. Jadi ketika dia berangkat, dia akan berangkat bersama dengan 15 atau 20 gerobak berkuda. Namanya apa Pak Del? Delman. Apa namanya? Sado. Kalau di Jakarta Sado namanya. Siapa namanya? Andong. Ya pokoknya itulah. Jadi apa yang dilakukan ibu-ibu? Jadi ulama-ulama yang pernah begitu cepat menyebarkan Islam, mereka itu kebanyakan ulama-ulama yang sangat kaya. Artinya yang miskin juga jalan, tapi yang kaya itu lebih efektif. Sebelum berangkat udah berjejer tuh sampai 20, karena ada sampai 50 andongnya. Ya, berjejer, yang paling depan mungkin yang ada penutup yang bagus, supaya kalau kata bahasa mobil sekarang seperti karavan gitu, tapi mesinnya kuda. Jadi ketika dia sudah diatur sama tim manajemennya, hari pertama datang ke desa ini, di desa ini udah ada tim intelijennya. Di desa ini dibutuhkan tikar berapa buah,
dibutuhkan lampu semprong, saya nggak tahu bahasa Jawanya. Lampu semprong, lampu templok, dan petromak. Pasti Ali nggak pernah tahu deh petromak ya. Tahu emang? Oh pernah tahu ya, orang kampung berarti itu. Ya, petromak itu dulu saya zaman kecil masih ya. Nanti ada itunya lampunya. Jadi kalau itu unik sekali tuh, saya belum bisa menjelaskan dirinya. Artinya pada zaman semua perlu dipahami perkembangan Islam itu ditopang oleh dua kekuatan iktisadiyah dan kekuatan asiasiyah. Ini tidak perlu dibantah dan tidak bisa dibantah. Yang kasihan kan sekarang ustaz-ustaz kita, guru-guru kita sudah ngajarnya ini, dan kalau sudah dikasih amplop oleh panitia tuh ya terus terang saja. Ini saya tidak bisa dalam bentuk baper ya, tapi memang fakta. Akhirnya kedatangan guru-guru kita dengan kaliber ilmu macam apapun sebatas kan tadi udah dikasih amplopnya, sudah selesai. Padahal itu satu hal yang sangat tidak benar. Keilmuan dengan bentuk hikmah, inspirasi, solusi, konsepsi, strategi itu tidak bisa dihargakan dengan uang. Ya, itu tidak bisa dihargakan. Makanya ulama-ulama terdahulu selalu punya izah yang kuat. Sebelum berangkat dia sampai ke sana, oh di sana ternyata langit-langit masjid atau musholanya jebol. Dia sudah bawa tukang sekalian. Di tempat tertentu dia sudah siapkan uang dalam gobang-gobang ya. Saya nggak ngerti uang zaman dulu. Pokoknya uang emas segala macam untuk tempat tertentu dikasih. Bisa nggak dibayangkan kalau nanti 20 tahun ke depan, katakanlah 10 tahun lah, Ustaz Ali sudah kembali dan selesai S3-nya. Lalu ceramah kemana-mana, setiap datang semua jamaah pulang dapat amplop 10 juta satu orang. Ya ada Bu, saya tidak sedang bergurau tapi Ali belum. Di Banten itu ada seorang ulama, itu yang hadir tidak pernah kurang dari 1.000 orang. Kenapa? Karena setiap orang yang hadir itu diberi uang 100.000. Ada memang yang tidak mau menerima, tetapi secara umum dikasih uang sampai nggak mau. Coba Pak Her kalikan. Kalau satu orang 100.000, yang hadir 1.000 orang, berapa? 100 juta. Jadi satu kajian yang diisi sebulan sekali, maka oknum nggak enak lah ya. Pokoknya Bapak Kiai Ustadz Fulan itu bisa keluar uang 100 sampai 200 juta setiap dia mengisi. Siapa kira-kira yang akan punya fungsi seperti itu? Raffi mana Raffi? Ya, Ali kayaknya. Ali nanti sekali siap mengisi kajian menyiapkan dana 1 miliar. Ya, yang pulang nanti ada semacam yang bisa bertanya, tiga penanya pertama akan berangkat umroh pada pekan kedua. Wah, luar biasa. Boleh enggak Pak? Boleh, orang dia asetnya ratusan triliun. Nggak usah lah bicara bunga dosa itu riba. Makanya bicara bagi hasil saja sudah jalan. Jadi sekali lagi saya terangkan, ekonomi dan politik itu merupakan tiang penyangga dari fondasi keimanan dan keislaman yang diperlukan dan harus dimiliki untuk mewujudkan ajaran Islam dalam bentuk aplikasi. Nggak ada, kita mau bicara pintar kayak apa, dalilnya kayak apa, berselangkah di surat RT, ngaji nggak boleh sedih lagi, ya kan? Ya, jadi kekuasaan itu yang saya juga heran sampai sekarang orang tidak mengerti pentingnya kekuasaan politik. Ada undang orang banyak, acaranya dari pagi sampai sore. Ya, lalu Anda dengan bahasa agama, saudara-saudara, sing sabar ya, orang ono makanannya. Anda ngundang orang dari pagi sampai sore nggak dikasih makan, kira-kira jamaahnya reaksi nggak? Nggak marah, kan pura-pura mundur dia pulang. Wah, perlu seharian ya, bulan Ramadan, kan gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian berikut. Mari kita baca dulu perspektif jangka lama, jangka jauh. Bagaimana peran-peran bisnis dan politik pada masa para nabi dan rasul? Kita tengok zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam itu adalah seorang yang punya misi kerasulan, dan karena gantengnya sampai akhirnya menimbulkan satu bentuk kesukaan yang sangat mendalam dari istri dari penguasa pada masa itu di Mesir. Orang-orang menganggap Yusuf itu melakukan bentuk-bentuk pelecehan
Sebetulnya ini sempat dibuat dalam sebuah film yang judulnya Titian Rambut Dibelah 7. Ya, kalau Bapak Ibu pernah nonton film itu Titian Rambut Dibelah 7. Yusuf yang ganteng, yang akhlaknya baik, ibadahnya bagus, segala macam, sedang di kamar, tahu-tahu saking nggak tahannya ini si nyonyanya masuk ke dalam kamar, dah dia mau apa, maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam orang yang sangat kuat makrifatnya kepada Allah, dia menolak, aku nggak mau. Tapi karena si ibu itu sudah sangat magnetis, maka dia menyergap dan Yusuf membalikan badannya dan kemudian robeklah bagian baju bagian belakang. Dia itu tadi karena dia merasa penguasa, istri penguasa, karena gagal dia teriak-teriak, "Woi, tolong, saya mau diperkosa sama Yusuf." Si ibu fitnah jos. Sekarang juga begitu. Ya, akhirnya tetap saja dengan tuduhan pelecehan dan lain-lain di penjara. Dalam sejarah saya sempat dengar tuh Nabi Yusuf itu 2 kali dapat vonis. Tapi kita lihat perjalanan beliau kemudian ketika beliau mempunyai kemampuan keilmuan takwil mimpi, dan kemudian dia punya kemampuan mencoba menghitung bagaimana strategi pertanian, dan kemudian dia langsung masuk jadi bendahara, katakanlah menteri keuangan, seperti Bu Sri Mulyani Indrawati yang katanya mau mengundurkan diri. Ya, karena dia nggak sanggup memenuhi hajat seorang menteri yang membeli senjata bekas dengan angka hampir 1.000 triliun, ratusan triliun. Karena menurut ahli militer itu dengan angka tidak sampai 2 triliun saja bisa mendapatkan pesawat yang terbaru, edisi baru. Wallahu a'lam bishawab. Mesti nanti ini akan ada yang komplain lagi. Nah, kita masuk berikutnya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud itu satu perjalanan antara anak dengan ayah. Bagaimana seorang penguasa dengan kekayaan yang luar biasa di saat yang sama dia merupakan seorang penebar dan penebar misi kerasulan. Jadi artinya jadi orang yang sangat kaya dan kemudian jadi nabi, ada Nabi Sulaiman. Dan konon istrinya pun 99. Ibu-ibu gak boleh marah, fakta itu. Istri Nabi Sulaiman berapa, Bu? 99. Ibu suaminya baru mau istri 2 aja, nggak mungkin 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan. Ya? Wah, ini bahaya nih bicara begini, Ustaz. Nanti jadi terprovokasi suami saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu sejarah. Siapa yang mau bilang saya ngomongin ngarang? Kita tanya aja sama Ustaz Ali. Besar nggak Ustaz Ali? Wah, Nabi Sulaiman istrinya banyak. Iya, catatan sejarah 99 orang. Yang ketiga, pada masa Nabi kita Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau jelas penopang ekonominya bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah pun menjelang meninggal dunia, dia berbisik pada Fatimah, "Wahai Fatimah, sampaikan pada abimu, aku mintakan sorbannya, biar dia menjadi temanku di kubur dan di surga nanti." Bayangkan. Itu sebenarnya ada 2 pesan. Pertama, ada romantisme, kecintaan yang sangat mendalam. Yang kedua, memang udah gak punya apa-apa lagi. Bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibunya juga yang ada di sini. Wanita-wanita yang pernah bersama dengan Rasulullah di antaranya Khadijah itu adalah orang-orang yang punya daya pembelaan. Banyak. Kalau ulama mengatakan an-nisa imadul bilad wa ma soluhatul bilad wa ma fasadatul bilad, bagaimana penopang. Bahkan belum ada gium sejarah, kalau kau lihat peristiwa-peristiwa sejarah, mesti ada perempuan yang ada di belakang orang itu. Saya secara sportif, ibu saya. Kalau bapak dan ibu menyimak, para pemirsa menyimak, saya ngomongnya kendel ya. Udah ibu-ibu pada saya di Magelang, Ustaz, saya ini penguasa, ini pengusaha. Oh, orang berani, Ustaz itu gendel banget sampai ngajak mak gua. Ya saya pernah, betul ya. Apa kendel artinya apa? Apa tuh? Ya gua salah ngomong tuh, namanya orang Betawi lah. Pokoknya pembiar berani dibilang kan katanya Ustaz abis penjara. Kok masih ngomong gitu lagi? Ya siapa dulu dong emaknya? Ya. Jadi sekali lagi saya pikir cukup. Masih kita bagian berikut.
Bagaimana kondisi bisnis dan politik pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia? Tidak akan pernah Islam menyebar dari ujung Aceh sampai Ternate kalau cuma didakwahi oleh ustadz-ustadz panggilan, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ustadz Simatupang, Ustadz Jadwal. Ya, kalau bahasa teman-teman saya, ibu saya suka ingatkan, Ustadz Amplop. Jadi tidak bisa, oh maaf Ustadz, saya nggak bisa hadir, saya ngisi kajian sibuk terus Ustadznya. Padahal di sana kristenisasi belum terbentuk, PKI-nya belum dihadapi di sana, rakyat yang sedang kesusahan. Kenapa Ustadznya lagi sibuk isi kajian sehari 17 kali, satu amplop 300.000, 300.000 kali 17, 20 hari kerja bisa beli mobil baru 6 bulan yang akan datang. Di mana itu Ustaz? Nggak tahu deh. Tapi survei membuktikan banyak tokoh-tokoh dia tidak bisa menghadiri acara penting, tidak bisa hadir di geladak untuk aksi, tidak bisa hadir di forum-forum kajian pendidikan politik. Alasannya jadwal isi kajiannya padat. Betul Pak Mufti? Itu dia terkunci dengan involusi-volusia. Padahal itu halal. Saya nggak bilang haram li. Cuma artinya gara-gara sibuk begitu, jadwalnya padat. Bukan jadwalnya yang penting, amplopnya kelewatan kalau gua nggak datang. Apa saya salah ngomong Bu Elvi? Halo? Dia memang begitu. Dan itu dilema. Dia ngomong katanya nyakitin hati wong. Ya Pak. Jadi banyak persoalan-persoalan di sekitar kita tidak tercover oleh ahlinya. Karena sang ahlinya berhadapan dengan basic need primer cost. Yang salah siapa? Yang salah Pak Hamdi sebagai penguasa, sebagai pengusaha. Pak Hamdi kekayaannya 50 triliun itu diatur Pak Hamdi. Di Solo Raya ada berapa mubalik diatur, setiap bulan masing-masing kasih 20 juta. Ya. Saya tidak sedang bergurau, itu seperti disempatkan oleh Abraham Samad. Abraham Samad itu hanya untuk privat saja yang ada di Indonesia Timur, lingkaran Irian itu. Ketika dia dieksploitasi oleh otonomi penuh dari negara Indonesia, itu saja bisa untuk memberi gaji 20 juta per kepala di Indonesia. Belum Tembagapura, belum yang di Sulawesi Utara, belum di Gunung Pongkor di Bogor, belum Cikotok yang di Banten. Wow, itu Ustaz Ali. Jadi Ustaz Ali pesan dari Babe, belajar terus, yang pinter, usahakan punya unit bisnis dan jangan lupa berpolitik, bela Islam. Baru jadi orang pintar doang. Orang pintar banyak, orang soleh banyak. Kalah sama orang berkuasa. Ya, 5 orang lagi tuh kalau menurut Faisal Assegaf, siapa dia? Cari sendiri. Jadi pada masa-masa awalnya Islam itu, perkembangan Islam itu lebih banyak dibawa oleh para pendakwah yang pedagang. Ya, kalau Bapak Ibu lupa saya ceritain. Pedagang itu memang bukan hanya dari Gujarat India. Perkembangan Islam yang sangat dahsyat itu di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Jadi jangan dikira orang datang itu orang India yang Islam, dia memang ada. Karena kita lihat nanti tipikal stereotipnya, genealoginya berbeda. Lihat ya bagaimana semangat format keislaman orang Aceh, orang Sumatera Barat. Beda dengan, kalau yang di Jawa ini dirusaknya oleh misionaris Kristen. Yang mereka datang sekitar tahun 1600-an, pertama dia terjemahkan Injil dalam bahasa Jawa. Maka kita lihat di mana gereja itu banyak pendeta-pendeta yang bahasa Jawanya kromo Injil. Bahasa Jawanya bagus, itu cara mereka. Mereka lihat Jawa ini adalah daerah yang sangat berat dan kuat keislaman. Tidak bisa diperangi karena akan muncul di Ponorogo baru. Maka diserang dengan operasi budaya. Ya sekali lagi para jamaah semua, bahwa kekuatan Islam itu penopangnya ada 2, para orang-orang ahliya, orang-orang tajir, dan orang-orang yang berkuasa. Ya. Oke, kita teruskan dulu, nanti bahan kita ini perlu ada dialog bagi yang berkenan. Pada masa penjajahan, dukungan para ulama, pengusaha dan saudagar itu real. Ya, tidak ada mereka ragu, ini kebun saya, ini bisa dimakan, ini diambil saja. Ini buat makan para tentara-tentara dan laskar-laskar. Jadi kekuatan-kekuatan di Sibarusah, di Bekasi, kekuatan-kekuatan di Banten itu kekuatan para ulama dan saudagar-saudagar kaya.
Laskar-laskar yang dilatih itu makan 50.000 orang, disediain oleh ulama yang memang dia kaya. Sekarang Mas Ali mau ngadain acara, peserta 50.000 orang. Pertama di depan susah. Kedua, peserta ketemu jam makan siang dan jam makan malam, makan dari mana? Senyum-senyum. Alinya boleh pintar, alinya boleh ahli segala, tapi nggak punya otoritas uang. Tidak harus punya uang. Mungkin yang punya uang Pak Her yang bilang. Tapi hadap Ali, ceramah jangan baca ayat ini ya. Biasanya gitu, orang yang ngasih uang ngatur-ngatur. Ya, makanya saya terus tanya nih, kalau terdengar pada tokoh-tokoh di Jakarta dan Banten, saya itu dari dulu kalau dibantu oleh siapapun nggak pernah nolak, saya terima. Orang-orang bilang, Ustaz Alfian, dikasih duit diambil terus. Apa yang terjadi? Besok demo yang mimpin saya. Jadi beberapa oknum-oknum pejabat dan otoritas tertentu di berbagai daerah yang saya beraktivitas suka bingung. Kemarin dikasih duit banyak. Sekarang saya di demo. Orator yang paling kendal, paling militan, paling tegas sampai saat. Saya kadang-kadang pernah bikin sampai 17 jam. Saya orasi tunggal. Sampai yang ngasih uang bingung. Lu duitnya diambil, tapi kok gue dilawat. Nah, duit buat apa? Kalau menurut keyakinan saya, ini rizqu minallah, bukan minan apa. Kalau bapak kamu saya pulangin duitnya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang dikasih duit sama orang kaya lalu kemudian berani melawan orang kaya? Hampir gak ada. Kalau lu sendiri, kalau gue berani. Malah gue, males ngasih si Alfian aja. Ya, yang saya tadi nggak apa-apa kalau ada keperluan, dimaklum karena antum pada tugas. Nah, baik para jamaah sekalian, yang kedua. Di masa penjajahan itu ada strategi politik para penjajah dan strategi politik masa penjajah menghadapi penjajah. Itu hebatnya guru-guru kita masa lama. Oke, kita harus sampai nanti di agenda kerja kita. Pada masa awal kemerdekaan, peran-peran para pedagang, penguasa kita sama tahu. Ketika proklamasi mau dibacakan, di mana kita bisa baca? Ternyata tidak ada yang berani ke tempatan. Yang ketempatan Farad bin Martak, pamannya Pak Yusuf Martak yang datang ke sini. Disitulah tempat di Pegangsaan Timur nomor 56. Ya walaupun bagaimana rumahnya mewah tapi takut dengan Belanda, takut dengan Jepang. Jadi yang punya keberanian mayyaksha ilallah adalah orang yang kuat ibadahnya dan orang mempunyai pemahaman prinsip-prinsip Islam. Dia tidak berhitung untung rugi kalau nanti rumahnya dipakai buat membaca teks proklamasi kemerdekaan nanti diserbu oleh tentara Jepang atau diserbu oleh tentara-tentara Belanda yang masih ingin. Karena kan kita tahun 47 masih diserbu dengan agresi Belanda yang pertama. Tahun 1948 kita masih diserbu dengan agresi Belanda yang kedua. Kita lagi repot menghadapi agresi Belanda yang kedua, PKI-nya kudeta. Gitu Pak De. Ya, pengumuman PKI itu tidak pernah punya proses dan tidak pernah menginginkan Indonesia merdeka. Ya, jadi biar tahu jadi kalau nanti tokoh-tokoh PKI ini di sini teriak nggak ada. Orang PKI dari dulu tidak pernah terlibat untuk membuat Indonesia merdeka. Silakan lihat jejak sejarah. Cuman sayangnya umat Islam yang punya perintisan, yang punya tokoh, yang punya nggak tahu sejarah. Sekarang dikit-dikit dituduh teroris, diem. Itu kerjaan orang Kristen itu kerjaan para aparat-aparat salib dan palu arit. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sayangnya pembahasan model begini tidak dianggap punya daya netralitas atau daya gitu kan. Nah, bagaimana pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru jelas mulai terjadi pemanjaan buat para pengusaha-pengusaha Cina. Ya, suka ataupun tidak ini mungkin agak kurang nyaman, tapi saya katakan. Tetapi di saat yang bersamaan Pak Harto itu melakukan operasi-operasi yang bisa membuat masyarakat itu panennya panen merata. Tidak ada cerita impor beras, tidak ada cerita impor bawang. Indonesia sekarang tidak ada yang tidak impor, sampai garam saja impor. Pada negara ini 2/3 wilayahnya adalah laut, Pak D. Garam impor. Saya punya pengetahuan, waktu saya ditahan di Polda Metro itu, saya ketemu dengan Direktur Utama PT Garam, BUMN.
Jadi memang para pengelola negara kita ini otak emang otak penjajah. Boleh dibilang dominan. Yang penting dapat untung gede buat gue. Karena kalau dia pakai yang ada dibagiin ke masyarakat, dia nggak dapat apa-apa. Sengaja diimpor. Jika impor kan ada barang masuk itu ada harus ACC. Nah, ACC ini quit. Tuan, kurang ajar. Semua ini. Jadi negeri ini diurus oleh orang betul kata Pak Karno. Suatu waktu kalian akan diurus oleh orang yang mengelola negara, yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Maka keinginan kita untuk adanya perubahan ini bukan sekedar di pengajian. Dan saya juga tidak berani menggaransi apakah kalau yang kita jagokan menang akan memberikan perubahan yang signifikan. Lihat saja siapa yang mengusung, lihat saja yang mau modalin, lihat saja yang nyiapin pesawat pribadi, lihat saja ya toh maafun saya. Ya Pak De jangan marah loh sama saya Pak De. Bagaimana kita mau memenangkan kepentingan kita kalau urusan kita yang paling primer ditopang oleh orang yang tidak semisi dan seideologi dengan kita. Belum ultimatum. Pokoknya kalau Pak Anies menang, FPI nggak boleh dihidupkan lagi. Kan jelas itu omongan. Saya tidak mendukung FPI dalam konteks secara membabi buta. FPI itu tidak ada alasan dibubarkan. Pembubaran itu harus ada kejelasan melanggar pasal berapa. Melanggar dan membuat kerusuhan. Kalau PKI jelas. Semua orang tahu bencana alam di mana-mana. Dari yang dari tsunami Aceh 2004-2006. Pengangkat mayat terbanyak adalah Front Pembela Islam. Langsung Habib Rizik yang turun. Januari 2006 setelah dianggap reda seluruh proses-proses tsunami yang cukup menggetarkan alam Aceh Raya. Itu 135.000 orang mayat-mayat dari yang terbenam, dari yang tertindih pohon, dari yang kalau bahasa Betawi itu nyangkut. Itu langsung Habib Rizik yang pimpin. Semua bencana alam di mana-mana sampai waktu itu ya stasiun yang sekarang membackup Pak Anies itu mau datang ke daerah kalau nggak salah Ciamis yang ada bencana alam. Sampai di lokasi ternyata semua titik-titik RT RW itu sudah berseragam FPI. Jadi mobil siaran itu balik lagi. Coba Pak, datang dari Jakarta bawa yang itu yang ada kayak satu itu buat meliput. Sampai di lokasi di sana posko FPI, sono langsung balik. Lalu pertanyaannya, atas dasar itukah FPI dibubarkan? Oke, saya akan tuntaskan dulu karena kita harus membahas tahap berikut. Nah, yang perlu direnungkan hari ini adalah masa Orde Reformasi. Tolong jamaah yang berkenan, saya memberikan satu istilah yang sudah lama, tapi kurang dapat perhatian luas. Reformasi ini saya membahasakan sebagai Orde Lama Jilid 2. Jadi bapak-bapak yang usianya 60, 70 renungkan kalimat saya. Disinilah babakan sejarah bahwa PKI itu semakin mempertegas dirinya. Isyhadu bi ananal PKI. Tahun 2002, bulan Juni 2002 terbit buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Penulisnya bernama Rifka Ciptani. Disusul bulan September 2005 muncul buku yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Tahukah Bapak Ibu dan para pemirsa di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, sampai hari ini kedua buku itu sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar. Buku yang judulnya Aku Bangga Anak PKI, buku yang judulnya Anak PKI Masuk DPR RI. Sudah dicetak sebanyak 2 juta buku, 2 juta lembar dan 2 juta eksemplar, bukan lembar. Berbahaya aja. Tapi kan dianggap ya soal sing terlalu. Paling bicara PKI lagi gitu terus. Sekarang negeri kita de facto sudah menjadi negeri yang dikelola oleh pandangan-pandangan ateis komunis. Saya sudah bicara di mana forum, saya bicara di televisi. Makanya acara-acara beberapa event-event di televisi itu sering orang menunjukkan kalau bicara PKI undang Alfian. Mereka bilang kalau Alfian diundang ntar narasumber yang lain kalah semua. Ya kan itu mau beneran dan mau. Itu kejadian Pak, beberapa event teman-teman saya bilang, Alfian, teman-teman saya kan memanggil namanya. Gue udah bilangin mau stasiun televisi itu kok titik-titik.
Mau bahas PKI, tapi apa namanya mbahnya PKI, mbahnya anti PKI gak diundang. Ini terserah zaman. Saya kasih tahu aja, jadi kebangunan PKI ini mengalami gendam nasional. Kita dibuat orang PKI, gitu mau Alfian aja gila itu, Alfian itu kesurupan Palu Arif. Gitu Pak De, biar Pak De juga tahu bahwa saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa, narasumber resmi di Angkatan Darat, narasumber resmi di Wantanas. Ini bukan lagi ujub supaya pada tahu, bukan sekedar ngoceh gua. Tahu Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Apa isinya? Polisi, bintang 1, bintang 2, tentara, Trimatra, Angkatan Laut, Udara, dan Angkatan Darat aktif, bukan pensiunan. Bayangkan narasumber resmi negara masuk penjara. Bayangkan, nggak bisa kasih paham. Kan berarti ada sesuatu kan? Ada sesuatu. Saya nggak penting lah. Siapa saya? Tapi kebetulan Allah menganugerahkan saya punya pemahaman yang cukup tuntas dari tahapan mereka hidup kembali tahun 1970-an. Kedatangan orang bernama Tamhis tahun 1981. Kemudian mereka melakukan pengkaderan intensif baik yang dikirim ke Jerman, ke Belanda maupun yang bersebar sampai menjadi sekretaris Golkar DKI tahun 86. Bayangin 1986 aja kader PKI dari Klaten jadi sekretaris daerah DPD Golkar DKI tahun 86. Hebat kan? Bagaimana mereka ber-KKM kerja di kalangan musuh. Nah soal PKI lain waktu kita bahas, mungkin nanti di bulan Mei kalau nggak udah perubahan kita akan diskusikan betul. Kalau perlu kita buat kepanitiaan khusus. Ya kupas tuntas gerakan PKI cocok banget Pak kita bahas di daerah yang banyak PKI ini. Harus disiapkan laskarnya dan kerja-kerja persiapannya. Oke, saya mencoba memberikan inspirasi dan doa. Saya menyebutnya dengan orde perubahan. Amin. Orde perubahan. Amin. Karena belum tentu juga. Tergantung nanti tanggal 14 Februari. Ada saya ingin katakan supaya kita punya satu. Kan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Apa? Aku tergantung sangka-sangka hamba. Maka dalam kajian ini saya menyebutkan yang berikutnya adalah orde perubahan 2024-2045. Kalau Indonesia masih ada. Ya Allah, ngomong begini gak enak banget. Baik, saya teruskan sedikit lagi. Peran saudagar dan politisi muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin semoga bisa menangkap semangat ini sebagai bagian dari proses pembicaraan kita menjadi proses daripada kerja-kerja kajian kita. Insya Allah pekan ketiga Februari nanti saya minta kepada seluruh jamaah yang sudah biasa hadir untuk menyebarkan ke seluruh grup yang Anda punya. Berikan kalimat singkat agar ada agenda untuk hadir. Supaya pembicaraan kita ada dua dimensi. Dimensi offline silaturahim. Karena menurut saya Pak Ustadz Hamdi, silaturahmi offline itu barang mahal. Kita kebanyakan sekarang silaturahminya online. Ya, ketemu cucu cuma pas lebaran, selebihnya lewat video call. Saya tanya sama Bapak, enak mana kalau ketemu dengan anak, dengan istri online apa langsung? Ya itu tadi, kita kan dekat nggak jauh-jauhan. Dan saya tahu kok di sekitar kita ini kajian subuh jarang. Betul Pak Mufti? Iya. Nah ini yang salah ya kita, para panitia pengelola, tidak sistematis. Ya, oke. Yang pertama, peran saudagar dan politisi muslim yang pertama adalah membersamai para ulama untuk syiar dakwah Islamiyah baik perseorangan atau lembaga. Jadi jangan sampai ada seorang ulama berubah jadi tukang bagi-bagi duit. Itu tadi karena dia jadi cecunguk. Ulama itu harus dibuat punya harga diri dan dia perlu jangan dipakaikan tarif. Jadi seorang ulama jangan kasih tarif Pak Mufti, kasih saja duit 500 juta setiap bulan, jangan pakai tarif. Ya, biar dia bisa beli buku, biar dia bisa hafal gitu. Ini mah dikasih duit 300.000. Datang udah menggeh-menggeh, amplopnya 300.000. Giliran panggil dangdut 60 juta. Acara-acara singkat aja kok. Ada yang jago kemarin manggil penyanyi tingkat nasional. Itu bayarnya sekitar 300 atau 400 juta.
nyanyi cuma 10 menit. Ya, karena manggil Ustaz udah ngasih 300.000, nunggunya 3,5 jam. Ya, bukan di sini, bukan di mana-mana. Yang kedua, menjaga aset umat, baik berupa tanah, SDM, keberadaan, sarana prasarana keumatan dan keindonesiaan. Di Jawa Tengah ini lebih dari 90% masjid itu belum ada IMB. Apa itu IMB? Izin mendirikan bangunan. Mengerikan kalau Bapak Ibu tidak memahami bahasa kekhawatiran saya ini. Apalagi dengan kelengahan kita, dengan kealpaan kita untuk berpolitik, Pak D. Menganggap politik itu togut, anti pemilu, anti pilkada. Nanti wali kotanya, gubernurnya Kristen, wakilnya PKI Kristen, DPRD-nya rata-rata merah sama salib. Dibuat peraturan provinsi, Perda Provinsi Jawa Tengah untuk rumah ibadah. Edaran resmi gubernur. Apabila rumah ibadah selama 3 tahun tidak bisa menunjukkan bukti sah legal law-nya, legal draft-nya atau legal standing-nya, akan diambil alih oleh Pemprov. Jangan dikira omongan saya gombal, di beberapa daerah kejadian. Jadi perjuangan politik Bu Elvi jangan selesai sampai di sini. Kita ada pendidikan politik lagi nih, tapi ini udah angkatan ke-11, Pak Didi nggak sempat. Udah tugas rutin ya, titip jagain ibu, titip lu sehari itu berangkat. Ini yang ke-11 ini nanti di Semarang. Jauh, yang jauh kejauhan, yang dekat kagak juga. Ini terus terang saja nih, saya malu dengan teman-teman panitia di Semarang, di Magelang. Mereka yang dari Jogja juga kita mengadakan di Jogja. Ya, gitu Pak Ade. Pak Ade juga perlu ikut. Pak Ade nggak ikut dong. Ya, di Semarang ya. Ya, jangan merasa tua. Orang-orang PKI Bapak Ibu, mereka kalau kumpul-kumpul itu orang PKI di Jawa Tengah ini, baik di Solo, di Boyolali, di Sragen maupun Klaten, itu kumpul bisa sampai 200 orang, 400 orang, umurnya 98, 96, 94, 93. Pak, di umur belum 80 aja dia merasa tua. Tak boleh. Ya, kalau orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah, jangan pernah merasa tua. Orangnya boleh tua, tapi jiwanya tetap muda. Betul Pak Wahyudi? Wah, Pak Wahyudi ini salah ada kopiahnya aja, ada tulisannya tuh, PPI, Pendidikan Politik Islam. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, saya undang, bapak-bapak undang. Cuma harus diatur karena agak jauh, kita perlu atur transportasinya segala macam. Ya, nih selebarannya tidak ada argonya. Wah, lihat ada infak itu nggak jadi, sekarang nggak ada, kosong. Ya, tuh nggak ada, lihat. Silakan. Nanti kalau ini Pak Anwar, ada Pak Anwar. Pak Anwar dibagiin dua-dua jamaahnya, sudah ada belum? Dibantu, Pak dibantu, Mas Rafi dibantu, Pak Her dibantu. Ya sebelum pulang, nggak apa-apa biar semua. Satu orang dapat 2, baca. Kalau nggak mau dibaca juga tempel di masjidnya. Kalau nggak depan rumahnya tempel. Ya Pak Hamdi, tempel di Masjid Al-Huda ya nanti ya, tempel. Oke, saudara sekalian dikit lagi nih. Sekarang kita sampai di bagian ketiga, peran saudagar dan politisi muslim. Yang ketiga adalah membantu berupa biaya, fasilitas, dana, pembelaan, politik ya, pembedaan politik bagi terselenggaranya dakwah Islam. Jadi orang kaya, orang berkuasa bukan malah nakut-nakutin. Aku ini kan RW di sini. Sampai kenapa ada pengajian mendatangkan Ustaz Alfian Tanjung? Enggak boleh gitu Pak. Sebagai Pak RW kan dia bilang panggil Ustaz Alfian Tanjung. Saya yang jaga, saya RW gitu. Itu kejadian saya di daerah mana itu. Itu malah lurahnya yang jaga. Ketika mulai ada gejolak kiri kanan menolak kedatangan Ustaz Alfian Tanjung, apa kata Pak Lurah? Panggil Ustaz Alfian Tanjung di Jawa Tengah ya. Panggil Ustaz Alfian Tanjung. Kalau ada yang nolak-nolak, temui saya. Wah, kan keren itu. Lurah begitu, bukan malah nakut-nakutin. Yang menarik justru di Garut. Ya, menarik saya mau cerita. Jadi waktu itu tabligh akbar besar-besaran. Padahal bupati itu PDIP.
Ada 4 penceramah yang dirapatkan oleh panitia, yang diusulkan oleh panitia. Saya nggak sebut yang 3, 1 di antara saya. Lalu dari keempat nama itu diserahkan pada bupati yang PDIP. Apa kata bupati? Saya meminta pada panitia untuk mendatangkan Ustadz Alfian Tanjung. Bapak nggak salah ngomong. Ustadz Alfian Tanjung memang kalau Anda dengar terasa tajam dan pedas. Tapi kalau kamu dengerin apa yang diomongin ini, kamu nggak bisa bantah. Lu boleh baca buku, lu boleh nanya sama orang tua. Itu baru namanya bupati yang keren. Begitu Pak, walaupun dia partainya PDIP, tablik akbar di sebuah daerah di Jawa Barat, justru Pak Bupatinya yang meng-ACC saya. Ini saya cerita apa adanya apa gitu. Ya, baik, terakhir agenda kita ke depan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mencatat, boleh dicatat supaya kita jangan ngaji cuma datang doang, yang pinter ustadznya. Jamaahnya pun harus pinter. Gitu ya Pak De ya. Ya dong, Pak De, jamaah harus pinter ya, bukan ustadznya aja. Yang pertama, memperbanyak pengusaha, saudagar dan konglomerat baik secara alamiah maupun ilmiah. Ada buku bagus, judulnya Satu Keluarga, Satu Pengusaha. Penulisnya Valentino Dinci. Silakan di searching, beli sendiri. Udah disebutin, dikasih tahu, bagi-bagi dong, gratis lagi maunya. Ya mau pinter nggak bermodal. Nah, saya kasih tahu ya, bukunya berjudul Satu Keluarga, Satu Pengusaha. Nama penulisnya Valentino Dinci. Dengan menyebut 2 itu, nanti ketemu kalau kita searching di. Dia menulis buku yang pertama, judulnya Berhenti Jadi Orang Gajian. Karena orang digaji itu tadi, takut dengan atasan, takut dengan takut dengan partai ya. Jadi kalau kata Rasulullah 10 pintu rezeki, 9 pintu itu dari orang berniaga, berdagang, berbisnis. Ustadz, bagaimana yang jadi pegawai hukumnya? Boleh. Nggak salah paham, dia ngomongin begini, ntar mandu kemana-mana, nggak ada yang bilang nggak boleh. Boleh, asalkan masuknya tidak nyogok. Ya, ada yang tidak nyogok. Yang kedua, agenda kita yang kedua adalah menyiapkan politisi yang berperan di segala bidang, di segala medan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Allah takdirkan kajian kita nih Pak D sampai yang ke-15, ke-17, ya, ke-20, ke-90, nanti pemilu 2029, masjid ini, majelis ini akan jadi tempat kita menetapkan pengumuman untuk Bupati Boyolali 2029, kita tetapkan Bapak Fulan dan Bapak Fulan. Bisa nggak terjadi Pak? Bisa. Tentu nggak pakai launching begini, kita atur. Ya, bapak-bapak ini bagian pertimbangan tentang kelakuan, tentang akhlak, keilmuan, baca Qur'annya segala macam. Ibu-ibu nih bekerjasama dengan beberapa bapak para pengusaha. Untuk di kabupaten ini dibutuhkan dana anggaran 340 miliar. Siapkan. Orangnya disiapkan, pelindung-pelindung masyarakatnya bersiap-siap. Yang bersangkutan, karena Anda mau menjadi bupati, Anda harus ikut kursus membuat legal law. Anda yang S1 teruskan S2-nya, yang S2 teruskan S3-nya. Biayanya ditanggung dari uang yang dikumpulkan. Berangkat. Jangan berutang-budi sama Cina lagi. S2, S3-nya diongkosin Cina. Kalau udah jadi bupati di wali kota, lo sembah sujudnya ke Cina. Ini terus di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ini bupati, wali kota, dan kepala daerah itu tidak ada yang berani menegakkan muka dan kepala yang dihadapkan orang Cina. Karena Cino-Cino itu yang banyak memberikan dana politik mereka. Dan Bapak Ibu tahu rumusnya 15. Ya Pak D, 15 rumusnya. Kalau dia bantu Pak D berdua dengan saya sebagai adik antum wali kota Solo, saya wakil wali kota ini simulasinya. Dibantu oleh mereka 1 triliun. Kalau modal 1 triliun bisa nggak jadi wali kota Solo? Sangat bisa. Tapi nanti Pak D dengan saya berdua tidak bisa menghentikan 13.000 anjing per bulan. Tidak bisa itu tadi biar tahu kenapa. Kita sering melihat orang-orang yang jadi pejabat-pejabat politik itu dianggap bukannya berubah, diongkosinnya sama germo politik. Itu se-Indonesia. Ya, yang bikin saya masuk penjara kan itu kalau ibu-ibu mau tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya masuk penjara karena judulnya Bahaya Penjajahan Cina.
Itu Pak Ade yang saya omong. Nah kita dijajah terus, menyebut penjajahnya aja nggak boleh. Ya, orang diomong, wong Cina tuh memberi rezeki, prek. Wong Cina yang memberi rezeki Allah lah. Rezeki dari Cina dari Allah lah. Iya, harus berani begitu. Baik, yang ketiga. Agenda kita ke depan yang ketiga adalah menguatkan segala potensi elemen maupun komponen umat Islam. Ini sekarang di depan ini ada suka nyiapin soto, timlo segala macam. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita sudah bisa mematok agenda kita dari awal tahun yang saya bisikin tadi. Katakanlah kalau yang ngaji di sini ada pengurus Nurul Iman, Pak Gia ada Pak Gia. Mana? Bukan di sini maksudnya. Ini kalau penuh 700 muat kan? Nah kalau yang hadir katakan 500 dah, yang hadir 500 orang, itu kan nanti sotonya kan harus 500 mangkok. Kalau 500 mangkok kita kan beli, kira-kira yang jualan untungnya tambah banyak tidak? Nah nanti setelah sana jualan lah mainan, kalau jualan lah cilok, jualan jilbab, coba ya. Kalau terus yang ngaji sekali 10.000 orang, ya. Ini kan persoalan bukan kita ingin gagah-gagahan. Kita selama ini sering temporary, sifatnya adalah tergantung infotainment dakwah. Jadi kalau penceramahnya orang terkenal, undang dari jauh, datangnya 50.000 tahun sekali, baru penuh. Kenapa kita nggak buat? Oh, kalau di sini sebagai medium penyadaran umat terhadap berbagai persoalan. Yang datang, nanti kita datangkan Agim. Saya jadi host atau pembawa acara tuan rumah. Kita datangkan nanti Ustadz Bambang Sukirno. Mudah-mudahan Ibu Aminah Abdullah mau ikut ke sini, kan keren. Ya kita ngaji tapi bersama dengan orang-orangnya. Nanti kita datangkan Ustadz Abu Bakar Basir kalau beliau nggak terlalu susah ke sini. Semua potensi umat yang ada di Jazirah Jawa Tengah kita panggil ke sini. Ya, banyak tokoh-tokoh besar di Jakarta itu. Kita panggil Jokowi ke sini. Mau tidak? Hei. Kan dia perlu memberikan refleksi 10 tahun jadi presiden yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Wah, luar biasa. Ya. Boleh tidak datangin beliau ke sini? Halo. Hah? Nah, udah pensiun kan kita mau mana lagi dia? Ya. Diundang udah girang dia. Wah, diundang Pak Alfian. Keren banget. Ya Allah, sabar pemirsa. 2 lagi. Yang keempat, memiliki kekuasaan yang otoritatif. Ya. Jadi kita agenda ke depan jangan sekedar jadi wakil presiden tapi nggak ngomong apa-apa. Ada yang begitu. Jadi kalau Pak Ade jadi wali kota Solo, saya jadi wakilnya, jangan sampai ketika kita jadi pengajian politik malah kita yang larang. Justru dengan Pak Ade jadi wali kota Solo, sentral pengajian politik kita akan bincangkan, kita akan temui Mbak Mimi, Mbak Mami, kita temui Mbak Titi, kita temui Bu Sofi. Ini adalah pusat pendidikan politik masyarakat Jawa Tengah. Yang hadir di sini perwakilan 35 kota kabupaten, bikin anggotanya. Kenapa? Yang ngatur nanti Pak Wali Kota. Saya tinggal diperintah oleh Pak Wali Kota. Artinya apa? Penguasa yang otoritatif, jangan penguasa gincu. Jangan the king of lip service. Sopo beliau? Saya sendiri. Sabar pemirsa, 1 lagi. Yang kelima, agenda kita ke depan adalah membangun jaringan kekuatan ulama independen. Jangan pernah ulama itu harus mengatakan ini atau itu tergantung uang yang dikasih ke dia. Ya, Pak Wali Kota, Pak D Wali Kota, Anda nggak boleh kasih ulama ini dia belum. Biarkan dia menyatakan apa yang Allah mau. Bagaimana Ibu-ibu? Setuju? Iya. Apakah wali kota, apakah bupati, apakah gubernur, dia harus membuat komunitas atau kelembagaan struktural ulama independen yang hanya menegaskan sesuatu berdasarkan apa yang Allah mau. Keren nggak gitu Pak? Kita bisa 2 periode nggak pakai ribut Pak nanti. Kenapa? Mau korupsi kita nggak korupsi. RRI bukan sekedar penampilannya doang yang kosong dari pelacur, tapi belum terkosong. Ya, saya paham nih, udah 5 tahun di sini saya paham.